Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati, mahasiswi Stikes Harapan Ibu Jambi, jurusan Kesehatan Masyarakat semester 5, peminatan K3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Entianopa selaku dosen mata kuliah Keselamatan Kerja, Perkebunan atau Pertanian. Saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko di pertanian atau perkebunan. Keselamatan kerja, perkebunan, atau pertanian. Outline: manajemen risiko di pertanian atau perkebunan. Sektor pertanian merupakan andalan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa dan bekerja di sektor pertanian. Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Teori manajemen: A. Perencanaan atau planning. B. Pengorganisasian atau organizing. C. Pemberian akomodasi atau commanding. D. Pengkoordinasian atau coordinating. E. Pengawasan atau controlling. Lingkup sektor pertanian. 1. Subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan sering disebut subsektor pertanian rakyat karena tanaman pangan biasanya diusahakan oleh rakyat. 2. Subsektor perkebunan. Subsektor perkebunan dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Yang dimaksud dengan perkebunan rakyat ialah perkebunan yang diusahakan sendiri oleh rakyat atau masyarakat, biasanya dalam skala kecil-kecilan dan dengan teknologi yang sederhana. Perkebunan besar ialah semua kegiatan perkebunan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan berbadan hukum. 3. Subsektor kehutanan. Subsektor kehutanan terdiri atas 3 macam kegiatan, yaitu penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lain, dan perburuan. Subsektor peternakan. Subsektor peternakan mencakup kegiatan berternak itu sendiri dan pengusahaan hasil-hasilnya yang meliputi produksi ternak-ternak besar dan kecil dan hasil pemotongan hewan. 5. Subsektor perikanan. Subsektor perikanan meliputi semua hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, dan pengelolaan sederhana atas produk-produk perikanan atau pengeringan dan pengasinan. Perkembangan dan peranan sektor pertanian dalam perekonomian. Sektor pertanian hingga kini masih menjadi sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Indonesia. Pola perkembangan sektor pertanian Indonesia ditempuh melalui 3 kemungkinan pola atau jalur. 1. Jalur kapitalistik, yakni melalui pengembangan usaha tani berskala besar dan melibatkan satuan-satuan yang berskala kecil. 2. Jalur sosialistik, yakni melalui pembentukan usaha tani kolektif berskala besar yang diprakarsai oleh negara. Yang ketiga yaitu jalur koperasi semi-kapitalistik, yakni melalui pembinaan usaha tani kecil padat modal yang digalang dalam suatu koperasi nasional di bawah pengelolaan negara. Peranan penting pertanian. 1. Menyediakan kebutuhan bahan pangan yang diperlukan masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan. Yang kedua, menyediakan bahan baku industri. 3. Sebagai pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan industri. 4. Sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan sektor lain. Yang kelima, sumber perolehan devisa Kuznets 1964. Yang keenam, mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan. Yang ketujuh, menyumbang pembangunan perdesaan dan pelestarian lingkungan.
Problematika sektor pertanian. Sebagian besar petani di Indonesia dikategorikan sebagai petani gurem, dengan pengusahaan aset produksi minimal dan jauh dari memadai untuk suatu usaha yang layak bagi pemenuhan pemadatan keluarga. Dari keadaan ini tercermin bahwa peningkatan kesejahteraan petani tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan pada hasil pertaniannya. Upaya-upaya peningkatan pendapatan petani dari usaha tani yang diusahakan perlu ditambahkan dengan pendapatan yang diperoleh dari usaha atau bekerja di luar usaha tani atau di luar sektor pertanian. Manajemen risiko di perkebunan atau pertanian. 1. Lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani adalah modal. Besar kecilnya skala usaha tani yang dilakukan tergantung dari pemilikan modal. Secara umum, pemilikan modal petani masih relatif kecil, karena modal ini biasanya bersumber dari penyisihan pendapatan usaha tani sebelumnya. Untuk memodali usaha tani selanjutnya, petani terpaksa memilih alternatif lain, yaitu meminjam uang pada orang lain yang lebih mampu atau pedagang. Segala kebutuhan usaha tani diambil dulu dari toko dengan perjanjian pembayaran setelah panen. Yang kedua, ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah sebagai faktor produksi utama dalam pertanian. Permasalahannya bukan saja menyangkut makin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan petani, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku petani dalam berusaha tani. Yang ketiga yaitu terbatasnya kemampuan dalam pengusahaan teknologi. Usaha pertanian merupakan suatu proses yang memerlukan jangka waktu tertentu. Dalam proses tersebut akan terakumulasi berbagai faktor produksi dan sarana produksi yang merupakan faktor masukan produksi yang diperlukan dalam proses tersebut untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. 4. Lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. Organisasi merupakan wadah yang sangat penting dalam masyarakat, terutama kaitannya dengan penyampaian informasi atau top-down, penyaluran inspirasi bottom-up para anggotanya. Yang kelima yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usaha tani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usaha tani itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang keselamatan kerja perkebunan atau pertanian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.